Selamat sore Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan tentang implikasi corona terhadap kehidupan sosial keagamaan. Kita ketahui bersama bahwa adanya wabah corona saat ini benar-benar menguasai segala aktivitas kehidupan kita dan bahkan juga menguasai berbagai lembaga yang ada di Indonesia, terkhusus lembaga keagamaan. Membahas mengenai virus atau COVID-19 memang tak akan ada habisnya sampai dengan saat ini, di mana virus ini semakin hari semakin menjadi dan juga bahkan semakin banyak korban yang harus dirawat di rumah sakit dan juga meninggal dunia akibat dari virus ini. Nah, terkait munculnya virus corona atau COVID-19 ini merupakan suatu kumpulan virus yang bisa menginfeksi pada sistem pernapasan terhadap manusia dan juga akibat dari virus ini mematikan. Gejala umum dari virus tersendiri, gejala umumnya sendiri adalah flu, demam, dan sistem pernapasan yang tidak normal pada manusia. Nah, virus ini sendiri juga sudah masuk ke negara Indonesia. Saat awal ramainya isu wabah tentang virus corona yang saat itu masih di Cina, masyarakat Indonesia merespon fenomena global ini dengan berbagai reaksi, di mana ada yang meresponnya dengan tenang, serius, santai, dan juga bahkan ada yang meresponnya dengan berbagai candaan. Sampai pada awal Maret 2020 ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 orang warga negara Indonesia yang positif atau terjangkit virus tersebut, di mana saat itu tepatnya di kota Depok, yang terjangkit atau positif virus saat itu antara ibu serta anaknya. Sejak awal kemunculan virus corona ini masuk ke Indonesia, pemerintah kita sendiri telah mengambil langkah dalam pencegahan persebaran virus ini, yang dimana diungkapkan dalam berbagai kebijakan di segala aspek kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Salah satu kebijakan tersebut adalah menciptakan social distancing bagi seluruh masyarakat dengan tujuan dapat memutuskan rantai persebaran virus corona. Virus corona atau COVID-19 telah menjadi wabah penyakit global di beberapa negara yang awalnya terdapat di Wuhan, Tiongkok. Dalam konteks masyarakat, risiko dalam bidang kesehatan dan keselamatan, menurut Ulrich Beck, wabah tersebut secara normatif menimbulkan dampak dan risiko dalam bidang kesehatan dan keselamatan penduduk dunia. Dan itulah mengapa Giddens menamakan risiko itu sebagai risiko eksternal atau risiko alamiah. Sedangkan risiko lain menurut Giddens ada dalam pengertian sebagai risiko yang dibuat atau risiko buatan, di mana hal tersebut seringkali tidak disadari. Hal itu terjadi melalui informasi mengenai wabah COVID-19 yang cepat menyebar melalui media sosial dan perangkat informasi lain yang menimbulkan kepanikan warga dunia secara global. Proses virus corona menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Jika kekebalan tubuh tidak kuat, maka
otomatis orang yang terkena virus corona tersebut akan mengalami kesulitan untuk sembuh, bahkan sangat rentan mengalami kematian. Nah, oleh karena itu di sini sangat dianjurkan untuk kita mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin untuk tetap menjaga kestabilan kekebalan tubuh kita. Untuk menghindari penyebaran virus corona juga di sini masyarakat diminta untuk menghindari keramaian, perkumpulan kelompok atau massa di tempat yang terbuka. Dan masyarakat dihimbau untuk tetap berdiam di dalam rumah, tidak diperbolehkan untuk melakukan aktivitas yang berada di luar rumah jika tidak memiliki kepentingan yang mendesak. Selain itu, masyarakat diwajibkan menggunakan masker pada saat berpergian di luar atau berada di tempat terbuka. Hal ini juga dilakukan oleh berbagai negara untuk mengatasi penyebaran virus tersebut. Sebagian lainnya juga mengubah tata cara bersalaman dari yang awalnya berjabat tangan dan berpelukan, sekarang diubah dengan hanya menundukkan kepala saja sebagai tanda penghormatan kepada sesama. Keberadaan COVID-19 yang mematikan ini telah banyak menyita perhatian dunia, di mana ada juga yang menanganinya dengan serius, ada pula yang seolah-olah tak mau tahu. Tapi karena hari demi hari penyebarannya semakin banyak, maka langkah konkret yang harus ditempuh sebagai antisipasi adalah membangun kerjasama yang baik dengan keluarga, rekan kerja, dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Virus corona bukan hanya merenggut ribuan nyawa, tetapi juga mengubah tata cara kehidupan manusia di seluruh dunia, mulai dari interaksi antara sesama manusia maupun proses berhubungan dengan Tuhan. COVID-19 memaksa kegiatan keagamaan di dunia ikut beradaptasi lantaran larangan perkumpulan massa, di mana para pemuka agama menegaskan kepada masing-masing umat beragama yang ada di seluruh Indonesia untuk dapat melakukan ibadah di rumah masing-masing sebagai upaya menekankan atau mengurangi penyebaran virus tersebut, di mana saat ini ibadah setiap hari Minggu bagi umat Kristen yang dianjurkan beribadah di rumah saja tanpa harus pergi di gereja. Begitupun agama-agama lainnya. Imbauan ini sendiri dikeluarkan oleh PGI sejak tanggal 13 Maret, di mana mereka juga mengikuti protokol kesehatan. Nah, apalagi dalam bulan ini bagi umat Kristen merayakan Hari Jumat Agung atau kematian Tuhan Yesus, tepatnya esok tanggal 10 April, dan juga Paskah Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga bagi umat Kristen Katolik hari ini merayakan Hari Kamis Putih. Bukan hanya umat Kristen saja, tetapi juga ada umat Islam, di mana 2 bulan ke depannya mereka akan juga memasuki puasa Ramadan. Tapi karena kondisi saat ini yang tidak mendukung oleh karena adanya wabah corona, maka segala kegiatan kerohanian untuk sementara tidak dilakukan secara meriah, tapi dilakukan di dalam rumah saja. Nah, virus ini benar-benar menguasai segala aspek kehidupan, dan bahkan lembaga-lembaga yang ada di Indonesia pun juga sangat patuh, terlebih khusus lembaga keagamaan. Memang virus ini menguasai segala aspek kehidupan kita, dan bahkan juga lembaga-lembaga tunduk terhadap virus ini, termasuk lembaga agama, yang sampai
saat ini tidak diizinkan untuk beribadah ke gereja, bukan berarti hati kita juga dikuasai oleh virus ini untuk tidak dapat beribadah kepada Tuhan. Gereja-gereja seluruh dunia terus mencari cara terbaik untuk membantu menghentikan penyebaran virus corona sesuai pedoman pemerintah. Lalu bagaimana adanya kasus ini jika dikaitkan dengan teori struktur basis dan suprastruktur dari Marx? Yang dimaksud dengan struktur teori basis merupakan dasar atau fundamen bagi suprastruktur. Struktur basis menurut Marx adalah ekonomi atau produksi, dan suprastruktur adalah politik, budaya, hukum, sosial, dan agama. Yang menjadi akibat dalam kegiatan produksi jika yang dimaksud dengan struktur basis merupakan produksi, maka corona merupakan struktur basis yang sengaja diproduksi, dan corona sendiri telah menguasai beberapa hal lembaga, di mana saat ini corona menguasai berbagai lembaga-lembaga yang ada di Indonesia, termasuk lembaga keagamaan, dan juga mengapa saya katakan bahwa lembaga-lembaga terkhusus lembaga keagamaan sangat ini saat ini menunduk atau menaati aturan-aturan yang ada untuk penanganan atau pencegahan virus, karena lembaga-lembaga yang ada di Indonesia tunduk terhadap aturan-aturan dalam pencegahan atau penanganan terhadap virus tersebut, dan khususnya lembaga agama pun juga turut mengambil bagian dalam penanganan virus ini, di mana dari PGI atau Persatuan Gereja Indonesia sendiri pun telah meminta umat-umat Kristen untuk tidak beribadah di gereja tetapi beribadah di rumah, dan begitu pula dengan umat-umat lainnya.